Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Sering kali kita mendengar pernyataan bahwa waktu Tuhan itu pasti sangat indah. Atau di lain kesempatan, bila waktu Tuhan tiba, semuanya akan baik-baik saja. Nah, pertama kali ketika saya mendengar kalimat ini, hati saya sangat teduh, damai, dan tentram. Pikiran saya menjadi sangat terang dan jernih. Saya merasakan ada sesuatu yang indah di tangan Tuhan, sehingga kita menunggu bila sesuatu yang indah di tangan Tuhan tiba waktunya diberikan kepada umat manusia dan juga kepada saya, betapa bahagianya saya. Berjalannya waktu, saya mendapatkan peneguhan untuk kalimat tadi, bahwa waktu Tuhan itu pasti sangat indah. Saya mendapat peneguhannya melalui Kitab Suci Perjanjian Lama, khususnya Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 1-8. Di sana ditulis, untuk segala sesuatu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Untuk peneguhan ini, saya hanya menjawab iya dan amin. Karena memang benar bahwa tidak ada yang kebetulan terjadi di dunia ini. Segala sesuatu itu sudah diatur oleh Tuhan. Dan Tuhan mengaturnya sangat-sangat rapi. Waktu untuk ini, waktu untuk itu. Di dalam kenyataan hidup manusia cenderung berpikir terlalu cepat, bertindak terlalu cepat, terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga sering mengalami kekecewaan karena apa yang diperoleh itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya pribadi termasuk orang yang juga pernah terburu-buru, berpikir terlalu laju, melangkah terlalu cepat, tergesa-gesa. Sehingga saya mengalami berulang kali benturan-benturan dan mengalami berulang kali kekecewaan. Maka Allah turun tangan. Karena Allah begitu besar kasih setianya kepada manusia, khususnya juga kepada saya, maka Dia menaruh hikmat-hikmatnya di dalam hati saya untuk menerangi pikiran saya, untuk menerangi hati saya, bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Jangan pernah lupa. Maka hikmat Tuhan yang telah diberikan kepada saya di waktu lampau, pada kesempatan inilah saya ingin berbagi kepada saudara dan sahabat untuk membantu kita pada hari-hari selanjutnya di dalam berpikir, bertindak, melangkah. Hendaknya kita menyesuaikan dengan waktu Tuhan. Hikmat yang pertama, berlari terlalu cepat belum tentu engkau menang. Berjalan perlahan-lahan belum tentu engkau kalah. Ketika saya menerima hikmat ini, saya merasa sangat terharu dalam hati saya. Seumur hidup saya mendapatkan terang Tuhan seperti ini. Oh, betapa gembira hati saya. Tuhan mencintai saya, Tuhan memperhatikan saya, dan Tuhan sangat dekat dengan saya, sehingga membuat hati saya terbuka dan menerima hikmat ini. Hal yang
sadari juga bahwa ternyata Tuhan melihat saya itu melupakan firman-Nya bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tuhan melihat saya sudah sampai pada tingkatnya tidak sabar, buru-buru, cepat-cepat, tergesa-gesa. Maka Tuhan menghentikan langkah saya dengan memberikan sebuah kesadaran baru bahwa lari terlalu cepat belum tentu menang, berjalan perlahan-lahan belum tentu kalah. Sehingga saya mulai dengan rasa haru, rasa bangga, juga rasa malu pada Tuhan untuk mulai merajut kembali kesabaran saya, merajut kembali langkah saya untuk perlahan-lahan dengan sebuah keyakinan bahwa saya tidak akan kalah. Pasti akan ada kemenangan suatu waktu nanti bila waktu Tuhan tiba. Hikmat Tuhan yang kedua adalah, Alexa, jika engkau terus mengejar waktu Tuhan, maka Tuhan akan mengundurkan waktu ke titik nol. Tetapi jika engkau berkarya, melayani sambil menunggu waktu Tuhan, maka waktu Tuhan itu akan datang, akan menghampirimu. Hikmat Tuhan yang ketiga, menunggu waktu Tuhan itu tidak berpangku tangan, tetapi menunggu Tuhan sambil berbuat baik, sambil bekerja, sambil melayani. Sehingga hal ini sama dengan ora et labora, berdoa sambil bekerja. Ya, jadi menunggu waktu Tuhan tidak berpangku tangan, tidak berdiam diri sambil bertanya, kapan ya jawabannya, kapan janji Tuhan terpenuhi. Saya sudah berdoa tetapi nampaknya belum ada jawaban. Kira-kira ada jawabankah? Maka hikmat Tuhan yang ketiga ini bahwa mengajarkan kepada saya dan juga kepada saudara dan sahabat sekalian bahwa ternyata kita menunggu waktu Tuhan itu tidak berpangku tangan, tidak berdiam diri. Menunggu waktu Tuhan itu tetap menunggu waktu Tuhan itu sambil berbuat baik, sambil bekerja, sambil terus melayani. Sehingga kita akan bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam pengharapan bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Waktu Tuhan akan tiba. Sehingga di posisi ini atau di tingkat ini kesabaran kita sudah mulai teruji. Lebih sabar lagi. Dan mulai tumbuh kebijaksanaan untuk melihat segala sesuatu ada maksud Tuhan. Belum waktunya tiba, itu maksud Tuhan juga. Bila waktunya tiba, ini sudah waktunya Tuhan. Yang keempat, saya memohon Roh Kudus untuk menerangi pikiran saya, untuk menerangi hati saya. Karena di dalam menantikan waktu Tuhan, banyak hal yang terjadi tidak harmonis, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita masing-masing, oleh manusia. Mohon Roh Kudus Allah memimpin pikiran saya, memimpin hati saya. Memang apa yang harus saya rubah dalam hidup saya, apa yang harus saya benahi dalam hidup saya. Tuhan memberikan terang Roh Kudus di dalam pikiran saya dan di dalam hati saya bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam dua aspek. Pertama, dalam diri manusia itu sendiri. Tubuh maunya ini, jiwa maunya itu, roh maunya ini. Jadi antara tubuh, jiwa dan roh itu tidak sekata di dalam diri manusia, sehingga antara kata hati
dan pikiran serta tindakannya itu tidak sama. Dan aspek yang kedua adalah dengan sesama manusia sering terjadi ketidakharmonisan, sering terjadi ketidaksambungan, tidak connect. Ini karena apa? Karena kita tidak seroh, kita tidak sehati, tidak sepikir, tidak sejiwa. Inilah yang menyebabkan di dalam menantikan waktu Tuhan ada banyak hal yang terjadi yang membuat kita menjadi tidak sabar, atau juga menjadi putus asa, atau juga menjadi terburu-buru. Hal-hal inilah yang menyebabkan ketidakharmonisan, ketidakklopan di dalam diri kita sendiri maupun kita dengan sesama. Sehingga dengan pencerahan ini, dengan kesadaran baru ini, saya berupaya perlahan-lahan untuk mulai bertobat. Dengan bertobat, saya kembali kepada apa yang difirmankan Tuhan, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan untuk menantikan waktu Tuhan, saya harus perlahan-lahan, saya harus sabar. Dan menantikan waktu Tuhan itu sambil berdoa dan percaya bahwa bila waktu Tuhan tiba, segalanya akan digenapi. Saudara dan sahabat terkasih, semoga saja renungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.